warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man hadahullahu fahuwal muhtad wa man adallahu falan tajida lahu waliyan hadiyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa ala qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, baik dalam wujud karunia dalam bentuk kesehatan, materi, kesempatan dan nikmat diniyah, nikmat hidayah dan berbagai macam nikmat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita hingga detik ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada qudwah kita, khairul bariyah, manusia yang paling terbaik dari manusia yang paling pertama hingga yang terakhir, manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita, terutama kita sebagai umat Islam dan orang-orang yang beriman, karena lewat perjuangan beliaulah, lewat pengorbanan beliaulah kemudian Islam bisa kita rasakan kenikmatannya. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan hadis kita dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, yang beliau ambil dari kitab At-Targhib wa Tarhib lil Imam Al-Munziri rahimahullahu taala. Sekarang kita masih di bab seputar At-Targhib, keutamaan motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ilmu, motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu, dan motivasi dan fadail, keutamaan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan hadis yang ketujuh, namun baru penggalan pertama kita sebutkan dan kemudian habis waktu, maka kita bacakan kembali hadis yang ketujuh, hadis yang derajatnya hasan li ghairihi berdasarkan penelitian Syekhul Islam Al-Imam Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da wafatihi atau ba'da mautih. Ada 7 perkara, ada 7 amalan yang yajri lil 'abdi ajruhunna, yang pahalanya terus mengalir kepada seorang hamba wa huwa fi qabrihi, bahkan tatkala dia telah berada di dalam kuburannya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, sesuatu yang sangat kita harapkan, sesuatu yang sangat kita dambakan. Ketika kita sudah dalam kondisi tidak berdaya lagi, tidak bisa lagi berupaya untuk menambah amalan kita, tidak bisa lagi beramal, tidak bisa lagi bertaubat, tidak bisa lagi beristighfar. Sekedar kalimat istighfar tidak lagi bernilai, sekedar kalimat-kalimat yang di dunia bernilai tinggi, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim,
yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu ketika kita sudah di alam kubur. Ketika kita ucapkan zikir-zikir tersebut sudah tidak ada lagi nilainya. Apalagi kalimat la ilaha illallah yang lebih berat dari 99 sijillat, yang lebih berat dari 99 catatan keburukan, yang satu lembar catatan tersebut sejauh langit dan bumi. Semuanya sudah tidak bernilai nanti ketika kita sudah berada di alam kubur kita. Banyak ibadah-ibadah yang ringan untuk dikerjakan, bahkan sekedar diucapkan sudah mendapatkan pahala yang besar. Tetapi ketika seseorang sudah berada di alam kubur, sudah terputus semuanya. Tidak ada lagi yang bisa dikerjakan untuk menambah amalan kebajikan kita. Tidak ada lagi apa yang bisa dikerjakan untuk meringankan keburukan-keburukan yang pernah kita kerjakan ketika dunia, kecuali beberapa peluang-peluang amalan yang sangat khusus dan istimewa yang dikerjakan oleh seorang hamba ketika di dunia, yang ditinggalkan sebagai investasi untuk akhiratnya. Bahkan ketika dia telah berada berada di alam kuburnya, dia telah merasakan manfaat dari amalan tersebut. Dan ini hadis juga menunjukkan menyebutkan tentang adanya alam kubur. Menunjukkan, menetapkan bahwasanya adanya alam kubur. Karena ada juga yang mengingkari hal tersebut. Maksudnya tidak ada apa ketika kita sudah dikuburkan, tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Maka ini isbatu naimil kubur. Ini menunjukkan bahwasanya di alam kubur ada kenikmatan. Ditambah lagi dengan hadis-hadis yang lainnya. Begitupun sebaliknya, kalau ada kenikmatan, berarti sebaliknya juga ada siksa kubur. Karena ada sebagian dari orang yang masih dalam cakupan mengaku Islam, akan tetapi mengingkari akan adanya azab kubur. Maka ini ada 7 amalan kata Nabi sallam yang terus mengalir pahalanya, wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Padahal seorang hamba tersebut sudah berada di alam kuburnya setelah dia meninggal. Yang pertama adalah man 'allama ilman, adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu, atau ilmu yang bermanfaat. Inilah investasi yang paling pertama dan inilah yang inti syahid dari bab yang jadi pembahasan kita saat ini. Bahwasanya ilmu yang bermanfaat, satu ilmu sekecil apapun, ilmu kebaikan yang memberikan manfaat kepada orang lain, baik untuk urusan dunianya apalagi untuk urusan akhiratnya, maka selama ilmu tersebut dimanfaatkan, maka selama itu pula pahala terus mengalir kepada kita. Akan tetapi dalam hal seperti ini dibutuhkan ilmu yang dibangun di atas keimanan. Tentunya orang-orang yang beriman, orang-orang beriman, seorang mukmin yang 'allama ilman, seorang mukmin yang mengajarkan ilmu, yang juga harus dibangun di atas keikhlasan, mengajarkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu perlunya niat. Karena banyak juga orang yang bermanfaat ilmunya, akan tetapi tidak dibangun di atas iman ilmu tersebut. Banyak ilmuwan yang menemukan banyak hal yang sangat bermanfaat, yang menemukan lampu ini misalnya. Siapa lagi namanya? Ilmuwan yang menemukan pertama kali lampu tersebut. Ini manfaatnya sangat besar. Ilmu yang terus memberikan manfaat kepada manusia. Akan tetapi ketika orang yang mengawali ilmu tersebut, mengajarkan ilmu tersebut tidak berada di atas keimanan, tidak meninggal di atas iman, maka tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuknya amalan tersebut. Hanya disebut namanya, dipuji namanya, akan tetapi sekedar di dunia. Di akhirat tidak sedikit pun dia mendapatkan aliran pahalanya. Padahal manfaatnya sangat besar. Semua masjid menggunakan ilmunya, semua pesantren menggunakan ilmunya,
Ya, bahkan hampir semua umat manusia di muka bumi ini memakai ilmunya, akan tetapi ketika dia meninggal ya tidak di atas keimanan, maka pahala yang sangat besar tersebut terhalang untuk dia dapatkan. Itulah nilai iman. Ya, itulah nilai keimanan bagi seorang manusia. Atau ya sisi yang lain, dia mengajarkan ilmu ya bukan karena mengharapkan pahala Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengajarkan ilmu hanya sekedar untuk dunia. Ya, maka ya disitulah berlaku innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu tergantung apa yang dia niatkan. Bahkan ilmu agama yang merupakan ilmu yang paling mulia, kalau diajarkan ya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya justru akan menjadi sebab manusia pertama kali akan dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala sebelum pelaku dosa yang lainnya. Maka dua hal itu tetap perlu diperhatikan untuk melandasi amalan kita. Ya, harus selalu dibangun di atas keimanan dan di atas keikhlasan. Begitupun ilmu yang diajarkan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibangun di atas keimanan seorang mukmin dan dia ikhlas dalam mengajarkan amalan tersebut. Maka selama ilmu tersebut ia masih diamalkan, ya bahkan setelah itu diajarkan turun temurun, ya maka sungguh ilmu itu akan terus mengalir pahalanya kepada orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Dan para ulama kita ya adalah orang-orang yang ya luar biasa. Mereka telah menikmati ya hari ini aliran pahala-pahala dari ilmu mereka, baik yang mereka ceramahkan ataupun yang banyak, yang lebih jauh lebih bertahan lagi apa-apa yang mereka tulis. Seperti para ulama kita semuanya meninggalkan banyak tulisan. Imam Syafi'i dia di masjid, di sekolah, di kampus-kampus diajarkan bukunya yang merupakan ilmu yang dia tuangkan dalam tulisan dan akan kekal insyaallah taala sampai hari kiamat. Termasuk ya penulis ya kitab yang kita bahas ini, ya Muhammad Nasiruddin Al-Albani, meninggalkan begitu banyak ilmu, ya khususnya dalam ilmu hadis. Khususnya dalam ilmu hadis di zaman-zaman belakangan, di saat begitu banyak hadis-hadis palsu yang tersebar, termasuk dalam hadis-hadis palsu dalam persoalan membahas tentang keutamaan fadail, ya maka beliau kemudian datang. Bahkan sebagian ulama menganggap beliau sebagai mujaddid, pembaharu dalam ilmu hadis. Setelah banyaknya ilmu-ilmu atau hadis-hadis yang dipalsukan, beliau hadir sebagai ulama abad ini, abad 20 ya, untuk mempertegas dengan meneliti begitu banyak ribuan hadis yang beliau teliti untuk sebagai pegangan bagi ya umat Islam, termasuk para penuntut ilmu, sehingga memudahkan kita ya ketika kita membuka kitab-kitab yang sudah diteliti ya oleh beliau, ya kita sudah punya landasan. Ada ulama yang mendahului kita mewariskan ilmu untuk kita pelajari, termasuk buku ini. Ya, buku ini adalah hasil karya beliau yang beliau teliti dari kitab aslinya atau kitab asalnya, induknya adalah At-Targhib wa At-Tarhib, Imam yang Al-Munziri yang merupakan ulama lebih dahulu dari beliau. Kemudian beliau datang memisahkan, meneliti hadis-hadis yang ada di dalamnya dan memisahkan menjadi dua bagian, hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang lemah. Itu yang pertama, man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. Yang kedua adalah au kara nahran, bentuk amalan yang mengalir kepada orang yang telah meninggal adalah au kara nahran, atau orang yang mengais, membersihkan sungai. Ada sungai misalnya yang tidak berfungsi dengan baik, ya dikarenakan mungkin berlumpur atau ya banyak sampahnya sehingga tidak difungsikan dengan baik. Lalu kemudian dia datang membersihkan tersebut, atau bahkan mengelola dengan baik sehingga menjadi sungai yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk manusia, maka itu juga akan menjadi amal jariyah
kepada seseorang sampai dia telah meninggal dunia sekalipun. Dan yang ketiga, dan ini masuk dari amal sedekatun jariyah, karena pada intinya di hadis yang lain disebutkan hanya tiga amalan yang mengalir pahalanya, yaitu pertama ilmun yuntafa' sedekatun jariyah, sedekah jariyah, kemudian ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan waladun salih yad'ulah, anak saleh yang mendoakan. Kemudian di hadis ini disebutkan 7, tetapi 7 ini hanya sekedar penjabaran saja dari 3 tersebut. Masuk semua dalam 3 poin tersebut. Yang pertama ilmu tadi, poin tersendiri, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua au karanahran, atau dia membersihkan sungai atau mengais sungai tersebut sehingga menjadi sungai yang memberikan manfaat, maka ini masuk dari sedekah jariyah, sedekatin jariyah. Kemudian yang ketiga au hafara bi'ran, atau orang yang menggali sumur, orang yang menggali sumur, atau saat yang modern ini sumur bor, dia membuat sumur, sumur bor untuk keperluan umum, untuk kepentingan umum, baik masjid ataupun pesantren atau tempat-tempat umum digunakan secara umum, baik untuk pertanian ataupun keperluan manusia yang lainnya. Tidak mesti untuk keperluan ibadah, kepentingan apapun yang bermanfaat untuk manusia, maka pahalanya terus mengalir. Dan ini juga diantara amalan yang istimewa, apalagi untuk minum, manusia dan hewan. Nabi SAW ketika ditanya diantara sedekah yang paling afdal adalah, kata beliau, as-saqyu, memberikan minum, memberikan sedekah dalam bentuk air. Dan ini juga diantara peluang sedekah cerdas bagi orang-orang yang diberikan kelebihan harta. Kalau kita melihat ada pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum, apalagi ibadah seperti masjid, pesantren, maka ketika kita adalah orang yang diberikan kemampuan, ambil peluang tersebut. Sebelum jadi, datangi orangnya, saya booking sumur bornya, jika anda ingin punya amalan yang terus mengalir. InsyaAllah hampir tidak ada atau sangat jarang sumur bor kemudian diganti setelah itu, sangat jarang, kecuali ada masalah. Tetapi pada umumnya akan bertahan lama itu, terus di situ akan menjadi sumber air. Dan meskipun kita telah meninggal dunia, setiap orang yang berudu di masjid yang kita tanggung sumur bornya, kita mendapatkan pahalanya, bahkan mungkin pahala salatnya, bahkan ustadz yang berceramah kita dapatkan pahalanya, dan semua aktivitas di masjid kita dapatkan pahalanya dari sekedar kita sisihkan harta kita untuk peluang amal soleh tersebut. Apalagi untuk pesantren, dengan sudah ratusan atau bahkan sebagian sampai ribuan santrinya, dan kita adalah orang yang memiliki andil dalam hal sederhana seperti itu. Tetapi dia adalah peluang pahala yang sangat istimewa bagi orang-orang yang punya obsesi akhirat. Au hafara bi'ran, atau orang yang menggali sumur. Au gharasa nakhlan, atau orang yang menanam pohon kurma. Ini secara khusus karena Nabi SAW berada di negeri padang pasir yang tanaman utamanya, pohon yang paling banyak tumbuh adalah pohon kurma. Maka Nabi SAW menyebutkan pohon kurma. Kemudian yang kedua, karena pohon kurma memang termasuk pohon yang berusia panjang kebanyakan, orang yang menanam lebih dahulu meninggal daripada pohon yang ditanam. Tapi jangan takut menanam, gara-gara nanti bilang lebih dahulu meninggal dari pohon tersebut. Jadi au gharasa nakhlan, ini juga peluang. Bahkan tidak sekedar ketika buahnya dimakan oleh manusia kemudian kita mendapatkan pahala, bahkan ketika buahnya
dimakan oleh hewan sekalipun, maka kita juga akan mendapatkan pahalanya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang menyebutkan hal tersebut, barang siapa yang gharasa, siapa yang menanam satu pohon, fa'akala minhul insan, lalu pohon tersebut berbuah dan dimakan oleh manusia, atau hewan, atau bahima, atau hewan ternak, kana lahu ajru sadaqah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan pahala sedekah darinya, dan tidak ada ruginya. Ketika kita menanam, mungkin bukan kita yang memakannya, ada orang lain yang memakannya. Makanya ketika kita menanam, jangan dari menanam memang sudah niat sekek memang yang kita niatkan. Nah, kalau ada yang makan buahnya nanti ini, saya tidak ridho, tidak dapat pahala kita. Tidak dapat pahala. Maka kita niatkan, kita tanam untuk memberikan manfaat. Mungkin bukan kita yang menikmati buahnya, tetapi setiap buah yang matang, semuanya kita dapat pahalanya. Baik kita yang memakannya, atau manusia yang memakannya, atau apa itu yang terbang kalau malam, kelelawar yang memakannya. Makanya jangan menoko-noko kalau mangga kita sudah kita senter-senter mengkal, kemudian pas pagi tinggal setengah, wah jangan kita menoko-noko di situ, karena itu juga sedekah, itu juga pahala. Makanya kalau anda mau dilumbai, ambil memang saat dia mengkal, itu juga pahala, sampai dimakan oleh hewan pun, itu adalah pahala. Maka ketika kita menanam, dan sebagian di antara kita ada yang hobi menanam, maka ini juga jangan sekedar hobi, jadikan sebagai ladang pahala yang mengalir nanti meskipun kita telah meninggal. Maka apalagi orang-orang yang berada di instansi yang memang memperhatikan hal tersebut, di pertanian atau di instansi mana yang punya perhatian kepada hal tersebut, maka jadikan tersebut sebagai ladang untuk mendapatkan pahala jariyah kelak di saat kita tidak berdaya lagi untuk beramal. Au gharasa nakhlan, au bana, dan ini juga masuk dalam sadaqatun jariyah, masuk juga dalam cakupan sedekah jariyah. Au bana masjidan, atau orang yang membangun masjid, atau orang yang membangun masjid. Tentu ini sudah tidak kita pertanyakan lagi akan besarnya pahalanya. Tiap aktivitas kebaikan yang kemudian dilaksanakan di masjid tersebut, selama masjid tersebut berdiri dan digunakan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang telah berkontribusi dalam membangun masjid tersebut. Sekecil apapun kontribusinya, maka dia akan mendapatkan pahalanya, baik kontribusi lewat dananya, atau kontribusi lewat pikirannya, dia yang berpikir mendesain, atau kontribusi yang lainnya, atau mungkin hanya sekedar memfasilitasi, menunjukkan jalan. Misalnya di sana ada tempat mau dibangun masjid, sekedar itu kontribusinya. Kemudian terjadi pembangunan masjid tersebut, maka dia sudah masuk ikut andil dalam pahala tersebut. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan satu kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilih, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan amalan tersebut. Maka kontribusi apapun yang memberikan manfaat untuk masjid Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi ketika kontribusi tersebut adalah pengorbanan yang sangat besar, tentu al-ajru al-qadri al-masyaqqah, setiap balasan sesuai dengan kadar pengorbanan yang diberikan oleh seorang hamba. Maka termasuk masjid yang kita tempati, hafizahumullahu taala jami'an, semoga dijaga semua orang-orang yang berkontribusi dalam membangun masjid ini, semoga diberikan kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum ajma'in.
Kemudian yang setelahnya adalah awarratha mushafan, atau mewariskan mushaf. Ya, ini juga termasuk sedekah jariyah, atau mewakafkan apa saja yang bisa memberikan manfaat, ya, dari buku-buku, dari kitab, atau selembaran-selembaran yang bertuliskan manfaat di dalamnya, ya, selama hal tersebut berjalan dan terus dimanfaatkan, maka dia menjadi amal jariyah, ya, amal yang berkesinambungan. Awarratha mushafan au taraka waladan, ya, ini juga masuk dalam sedekah jariyah. Kemudian yang terakhir, dan ini bagian yang ketiga dari hadis yang disebutkan Nabi 3 perkara, ya, dan yang ketiga adalah au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti, atau dia atau orang yang meninggalkan seorang anak, ya, waladan, seorang anak, yastaghfiru lahu ba'da mauti, yang beristighfar, memohonkan ampun kepadanya setelah dia meninggal. Ya, penggalan ini tentu banyak faedah di dalamnya. Au taraka waladan, ini menunjukkan keutamaan, ya, orang yang meninggalkan anak. Ya, makanya keutamaan orang yang menikah, harus menikah, atau diusahakan, ya, maksimal, untuk dia harus menikah sebelum meninggalkan dunia, ya, karena tidak bisa mewujudkan, ya, waladun salih kalau tidak menikah sebelumnya. Maka ini menunjukkan pentingnya, keutamaan seorang yang telah menikah, apatah lagi telah dikaruniakan seorang anak. Ada satu peluang yang sangat besar manfaatnya, yaitu, ya, anak yang soleh. Kemudian yang kedua adalah pentingnya, ya, di redaksi hadis yang lain. Kalau di sini disebutkan secara umum wa taraka waladan, kalau di hadis yang lain waladan salih, ya, waladin salih yad'ulah, ini lebih khusus lagi. Ini tafsiran dari yang umum ini, bahwasanya anak yang dimaksud adalah anak yang soleh. Maka ini, ya, hal yang kedua yang menjadi perhatian ketika setelah kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk anak, maka tugas kita selanjutnya adalah, ya, melahirkan anak yang soleh dan solehah. Pendidikan, ya, anak, membina, mendidik anak tersebut, ya, dengan baik agar bisa lahir tumbuh menjadi anak yang soleh, yang kita harapkan darinya pahala yang mengalir tersebut, ya, dan itulah manfaat yang paling besar yang akan dirasakan oleh orang tua, ya, melebihi manfaat-manfaat yang lainnya. Ya, meskipun ada anak yang telah, ya, membelikan, ya, orang tuanya berbagai fasilitas di dunia, akan tetapi tidak bisa mengirimkan manfaat kepada kedua orang tuanya ketika dia telah meninggal, maka dia sungguh sangat sedikit apa yang dia bisa berikan kepada kedua orang tuanya. Tapi mungkin ada anak yang di dunia sangat terbatas, tidak bisa memberikan kemewahan fasilitas dunia kepada kedua orang tuanya di dunia, akan tetapi dia bisa memberikan manfaat yang membuat orang tuanya tercengang, iya, dan terkejut dan mengatakan, min aina li hadza, dari mana semua ini saya dapatkan, padahal seingat saya, amalan saya ketika di dunia tidak bisa mencapai kedudukan ini, tidak bisa membeli keutamaan yang saya dapatkan ini. Maka dikatakan kepadanya, hadza min istighfari waladin lak, ini adalah buah dari istighfar anak soleh yang engkau tinggalkan. Maka inilah hadiah yang membuat kedua orang tua paling bangga, sampai kebanggaan tersebut dibawa sampai di akhirat. Maka waladun soleh, ia adalah, ia, cita-cita kita. Ini anak soleh yang harus kita targetkan. Iya, maka yang selalu menjadi obsesi kita, iya, cita-cita kita adalah langkah-langkah yang kita tempuh bagaimana mewujudkan anak yang soleh. Iya, bagaimana proses mendidik anak yang soleh tersebut. Jangan kemudian, iya, masih kecil, selalu yang kita, ya, tanamkan pada dirinya adalah obsesi-obsesi dunia. Nah, bagaimana agar, ya, menjadi miliarder, ya, ketika besar,
atau ya pemain sepak bola terkenal, ya itu terus yang disuntikkan pemahaman ke kepalanya, ya sehingga terus itu yang menjadi obsesinya sampai dia besar. Tidak mengapa dengan cita-cita dunia, perkara-perkara yang mubah, ya tidak mengapa dijadikan cita-cita yang ingin dicapai di dunia, tidak ada masalah, akan tetapi semuanya dibangun ya setelah menanamkan nilai-nilai kesolehan pada diri anak-anak kita. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Maka itu nilai anak yang soleh. Kemudian ya anak soleh yang kemudian bisa yastaghfirullah, ya bisa memberikan istighfar ya kepada kedua orang tuanya, khususnya ketika dia telah meninggal. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya di antara amalan yang bisa ya dikirim kepada orang yang telah meninggal, ya di antaranya adalah istighfar, ya termasuk doa di dalamnya. Ya da'ulah, ya dalam redaksi hadis yang lain ya da'ulah, ya mendoakannya. Ya dan inilah amalan yang paling utama, ya. Amalan yang paling ya tidak ada lagi keraguan, ya tidak lagi perbedaan pendapat di dalamnya. Maka amalan yang paling afdal ya kita lakukan kepada orang yang telah meninggal, apalagi jika dia adalah orang tua kita atau orang-orang terdekat kita, iya maka doa, iya tidak ada lagi yang lebih afdal daripada itu, mendoakan, memohonkan ampun kepadanya. Makanya hampir ya semua doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, termasuk doa di dalam salat jenazah sekalipun, ya intinya adalah ya mendoakan kebaikan kepadanya dan istighfar lahu, ya mendoakan agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dan diampuni dosanya. Itulah yang dia butuhkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadahnya. Itulah intinya. Ya, tidak mesti terlalu banyak ritual yang kita kerjakan ya sampai korban ya, atau sampai kita menghabiskan dana ya, dan seterusnya untuk melakukan berbagai macam ritual-ritual ketika ada keluarga kita yang meninggal, baru di sisi lain kita tidak sholat, tidak pernah mendoakannya ya, padahal itulah yang paling terpenting. Dan ada beberapa perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah itu sampai atau tidak ya doa tersebut ketika dikirim. Di antaranya adalah mengeringkan surah Al-Fatihah, ya tentu itu menjadi hal yang sangat diperdebatkan oleh para ulama, sampai atau tidak ya, tetapi sebagian mengatakan kalau tidak percaya ya tidak sampai, coba kita duluan, saya kirimkan ke Al-Fatihah. Ini bukan kalimat yang diucapkan kalau ahlul ilmi, ya tidak begitu kalau berdebat ya para ahlul ilmi, itu melawak namanya itu. Jadi kalau ahlul ilmi ya mengatakan sampai atau tidak, dalil yang diangkat ya bukan dengan hal tersebut itu diperdebatkan makanya. Dan tentu tidak ada dalil yang secara teks menyebutkan secara teks tidak ada yang menyebutkan, begitupun dari praktek Nabi dan para sahabat tentunya tidak ada yang menyebutkan bahwasanya mereka membacakan surah Al-Fatihah mengirimkan kepada yang setelah meninggal. Begitupun bacaan Al-Quran, ya bacaan Al-Quran juga diperdebatkan juga oleh para ulama kita, apakah sampai itu tidak. Ya namun ya kalau kita berlandaskan ya pada kaidah bahwasanya asalnya ibadah tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang menunjukkan, maka itu lebih aman ya. Cukup dengan doa dan istighfar, itu sudah yang terbaik gitu untuk orang yang telah meninggal. Doakan ya, mohonkan ampun ya, itulah yang paling dibutuhkan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya waladin aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Itu 7 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW ya sebagai perkara yang masih terus mengalir pahalanya meskipun seorang hamba telah meninggal dunia. Dan sekali lagi, inilah amalan-amalan yang sangat spesial yang kita berupaya ya untuk kemudian tidak meninggalkan dunia ini, melainkan sudah ada dari poin-poin tersebut yang kita harapkan ya untuk bisa kita nikmati sebagai investasi kita untuk
yang kita akan butuhkan setelah kita meninggalkan dunia ini. Kemudian hadis yang kedua yang kita sebutkan pada pertemuan kali ini, atau hadis yang ke-8 di bab ini adalah An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata beliau, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu mal'unatun, ya, dunia itu terlaknat, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Illa dzikrallahi wa ma walah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang mengikutinya, yang semisalnya. Wa aliman, dan seorang alim yang mengajarkan ilmu. Wa muta'alliman, dan orang-orang yang belajar ilmu. Ini menunjukkan keutamaan ilmu, ya. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unah. Apa maksud dari ad-dunya mal'unatun? Mal'unatun artinya ba'idatun an rahmatillah, iya, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan ia dilaknat, berarti dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka segala perkara-perkara dunia yang ya tidak ada kaitannya ya dengan hal yang disebutkan tadi, yaitu tidak ada kaitannya dengan zikrullah, dan zikrullah tentu sangat luas, apalagi ada kata ya wama wala, apa yang ada kaitannya dengannya, ya, baca Quran, ibadah, semua ibadah zikrullah, semua amal-amal kebajikan itu bagian dari zikrullah, ya, meskipun bukan zikir dalam bentuk lafaz, tetapi sesuatu yang mengingatkan kita ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, semua yang ya tidak ada kaitannya, wa mal'unun ma fiha, semua yang ada di atasnya yang tidak ada kaitannya dengan ya kebaikan, ya amal soleh, zikir, maka itu adalah sesuatu yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan-urusan dunia kita, ya, kita upayakan agar tidak sekedar menjadi pekerjaan dunia, ya, tidak sekedar menjadi urusan dunia, tetapi selalu ada kaitannya dengan ya niat amal soleh, kaitannya niat memberikan manfaat. Bahkan dalam aktivitas pekerjaan bisnis kita, ya, selalu ada kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu selalu ada kaitannya bagi orang yang ya memiliki niat. Ya, inilah pentingnya ilmu dan belajar, ya, sebagaimana perkataan bahwasanya al-alim yutajir bin niyati, seorang alim itu dengan niatnya dia berbisnis, ya, dalam bisnis pahala, ya. Seorang yang berilmu itu, yang memahami, yang belajar, yang alim itu akan ya mendapatkan banyak keuntungan yang tidak didapatkan orang-orang yang tidak berilmu lewat bisnis yang namanya niat, ya, karena orang lain melakukannya tetapi dia tidak berniat, ya, tidak memiliki niat, tidak dibangun di atas niat yang baik, maka dia sekedar mengerjakan, tetapi yang lain juga mengerjakan yang sama, tetapi dia memanen pahalanya dikarenakan ada niat yang ya dia bangun. Ya, sama-sama bisnis, sama-sama pengusaha, usaha yang dilakoni juga sama, ya, bahkan keuntungan juga bersaing, akan tetapi beda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena satu berbisnis untuk memberikan manfaat, satu berbisnis untuk sekedar menambah dan memperbanyak tabungan-tabungan dunianya. Nah, itulah pentingnya niat. Al-alim yutajiru bi niyatihi, ya, seorang yang berilmu itu berbisnis dengan niatnya, ya, meraup keuntungan dengan niatnya, ya, termasuk dalam urusan-urusan dunia sekalipun, bisnis dunia sekalipun, dia bisa tetap memanen pahala dikarenakan niat yang dia bangun. Untuk apa dia berbisnis? Ya, dia berbisnis
untuk kemudian memiliki kehidupan yang lebih mapan, sehingga tidak meminta-minta, tidak menghinakan diri dengan banyak meminta tolong dan seterusnya. Maka ini semua adalah niat-niat yang dianjurkan di dalam agama kita, sehingga amalan yang asalnya mubah bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mal'unatun ma fiha, maka segala perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, tidak ada kaitannya dengan amal saleh, maka dia ba'idatun an rahmatillah. Mal'unatun dilaknat, yang artinya ba'idatun an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah wa mawala, zikir kepada Allah dan apa yang ada kaitannya dengan zikir, baik dalam bentuk zikrul lisan, zikir dengan lisan, atau dalam bentuk amalan atau amalan hati sekalipun, tafakkur, tadabbur dan seterusnya, bagian dari zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aliman wa muta'alliman, dan secara khusus ditekankan alim, padahal dia sudah masuk di kategori yang penggalan yang pertama, zikrullahi wa ma wala, termasuk adalah alim, orang yang mengajarkan ilmu itu mengajarkan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan majelis ilmu disebut dengan majalisuz zikr. Ketika Nabi SAW bersabda, idza marartum bi riyadil jannah, jika engkau melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah di taman surga tersebut. Maka para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apakah taman surga tersebut? Maka Nabi mengatakan, hilaquz zikr, adalah halaqah-halaqah ilmu, halaqah-halaqah zikir. Halaqah-halaqah ilmu, kelompok atau kumpulan di dalamnya diajarkan ilmu. Tetapi disebutkan lagi aliman, orang yang mengajarkan ilmu, wa muta'alliman, dan orang yang mempelajari ilmu. Ini ta'kid, penegasan litta'zim, untuk pengagungan perkara tersebut, untuk menunjukkan kemuliaan dan tingginya nilai dari ilmu tersebut, sehingga orang yang mengajarkan dan mempelajarinya termasuk orang-orang yang dijauhkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan hal yang bernilai tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus semangat menuntut ilmu, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah nanti kelak ketika kita telah meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal-hal yang keliru dari kesalahan dan keterbatasan secara pribadi, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.